Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik dan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang bimbingan sosial peserta didik di MI atau SD dengan dosen pengampu Muhammad Fajar MPDI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Ayum Mustanfidah dengan NIM 2319017, 2. Via Janati dengan NIM 2319023, 3. Kinanti Rizky Apriliani dengan NIM 2319145, 4. Sofia Eka Pratiwi dengan NIM 2319197. Tujuan pembelajaran hari ini antara lain: yang pertama, dapat mengetahui pengertian bimbingan sosial. Yang kedua, dapat mengetahui tujuan bimbingan sosial. Yang ketiga, dapat mengetahui aspek-aspek bimbingan sosial. Dan yang keempat, dapat mengetahui bentuk-bentuk bimbingan sosial. Yang pertama adalah pengertian bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah usaha bimbingan yang bertujuan membantu siswa untuk mengatasi kesulitannya dalam bidang sosial. Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri, dan lain sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Pada poin B, yaitu tujuan bimbingan sosial. Nah, pemberian bimbingan sosial bagi peserta didik mempunyai tujuan, yaitu membantu peserta didik dalam memahami lingkungan sosialnya. Tujuan utama bimbingan sosial adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Nah, bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Nah, bimbingan sosial bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu 1. Berempati terhadap kondisi orang lain. 2. Memahami keragaman latar sosial budaya. 3. Menghormati dan menghargai orang lain. 4. Menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku. 5. Berinteraksi sosial yang efektif. 6. Bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab. Yang ke-8, mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Poin yang ketiga, aspek-aspek bimbingan sosial. Selain problem yang menyangkut dirinya sendiri, individu juga dihadapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Kadang-kadang individu mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya dengan individu lain atau lingkungan sosialnya. Problem individu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya, misalnya A. Kesulitan dalam persahabatan, B. Kesulitan mencari teman, C. Merasa terasing dalam aktivitas kelompok, D. Kesulitan memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok, E. Kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga, F. Kesulitan dalam menghadapi situasi sosial yang baru. Selain problem di atas, aspek-aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial adalah: yang pertama, kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua, kemampuan individu melakukan adaptasi. Dan yang ketiga, kemampuan individu melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk layanan bimbingan sosial. Ada beberapa macam bentuk layanan bimbingan sosial yang bisa diberikan kepada para siswa di sekolah atau madrasah. Bentuk-bentuk layanan tersebut yaitu yang pertama, layanan informasi. Layanan informasi mencakup informasi tentang keadaan masyarakat dewasa yang mencakup yaitu informasi tentang ciri-ciri masyarakat maju atau modern. Yang kedua, makna ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pentingnya iptek bagi kehidupan manusia dan lain-lain. Yang kedua itu informasi tentang cara-cara bergaul. Informasi tentang cara-cara berkomunikasi penting diberikan kepada setiap individu. Sebagai makhluk sosial, individu perlu berhubungan dengan orang. Dengan perkataan lain, individu memerlukan orang lain dalam kehidupannya untuk dapat berhubungan dengan orang lain secara baik. Individu dituntut untuk mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu orientasi. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan hubungan sosial, suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial seperti berbagai suasana hubungan sosial antara individu dalam keluarga, organisasi, atau lembaga tertentu dalam acara sosial tertentu. Sebelum memasuki sesi penutupan, terdapat kesimpulan yang dapat kita ambil bersama, yaitu bimbingan sosial adalah usaha bimbingan yang bertujuan membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam bidang sosial. Tujuan utama bimbingan sosial ini sendiri adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Aspek-aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial yaitu kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya, kemampuan individu melakukan adaptasi, dan kemampuan individu melakukan hubungan sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Serta ada dua bentuk layanan bimbingan konseling sosial, yaitu layanan informasi dan layanan orientasi. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.